Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Chandra Liani dengan NIM 00240772. Itu di kelompok B7 akan jelasin tentang anatomi rem, vaskularisasi, dan inervasinya. Oke, pertama-tama sebelum ke anatomi eksternal dulu, aku mau jelasin kalau rem itu dia punya fungsi buat nyaring darah. Terus dia juga bisa ngatur keseimbangan asam basah darah, sama ngatur elektrolit dan air dalam tubuh. Nah, itu dia punya fungsi endokrin buat training, ngatur tekanan darah. Terus selanjutnya itu ada posisi dari rem, posisi anatomisnya. Yang sinister itu dia terletak tingginya setara sama bagian superior vertebra 12 sampai vertebra lumbal 3. Terus yang Rendexter itu dia lebih rendah setengah vertebra karena dia terdorong atau tergeser sama lobus hepatis yang Dexter. Terus selanjutnya karena udah dijelasin posisi anatomisnya, aku bakal ngejelasin tentang tentang lapisan pembungkus terlebih dahulu. Yang eksternal, berarti ini bagian eksternal kan. Nah, pertama ada kapsula fibrosa, ini dia itu letaknya paling dalam, terus langsung letak pada ginjal. Nah, karena dia letak pada ginjal, udah jelas dia fungsinya buat ngebungkus, pembungkus utamanya dia, buat ngelindungin ginjal dari infeksi. Terus ada parietal fat sama perineal fat. Nah, ini perineal fat, ini parietal fat. Nah, yang parietal itu di dalam, sedangkan parental itu di luar. Fungsinya untuk parirental dia itu fungsinya buat peredam guncangan. Terus dia juga mencelubungin pembuluh darah yang masuk dan keluar dari ginjal. Terus selanjutnya itu buat perineal fat, dia itu lapisan lemak yang di luar fascia. Fungsinya juga buat pelindung tambahan serta fiksasi ginjal terhadap struktur sekitarnya, buat fiksasi kan fungsinya, sama ngelindungin, ya, pelindung tambahan lah. Selanjutnya itu ada fascia renalis. Ini ya, ini sama ini nih, ini juga fascia renalis. Fascia viral. Nah, dia itu dia itu kan ngebungkus ginjal. Terus dia juga ngebungkus glandula suprarenalis dan parietal fat. Nah, dia fungsinya itu penyangga utama yang menjaga posisi ginjal di dalam rongga abdomen. Dia buat nyangga ginjal biar tetap di posisinya. Oke. Lanjut, yang perlu diingat. Oh, ini ada kapsula adiposa. Kan ini tadi ini namanya, sorry ini bukan ini ya, bukan parental fat itu di sekitar sini ya. Maaf. Oke. Kalau ini dia kapsula adiposa. Ini namanya kapsula adiposa. Dia itu fungsinya buat stabilitas ginjal waktu pernapasan. Jadi nyetabilin ketika ada pernapasan. Lanjut. Ini ada bagian eksternal yang lain yang perlu di makin banget itu namanya margo. Ada margo medialis, margo lateral, sama margo posterior. Di mana margo medial itu dia ada arteri renalis. Siap, ada arteri renalis, benar. Harusnya ya. Terus buat margo lateral itu dia ada vena renalis. Kebalik. Terus selanjutnya di bagian posterior itu ada pelvis renalis. Sini di bagian sana pelvis renalis. Ya, ada pelvis renalis. Nah, ini ini ada pelvis renalis di bagian posterior. Ya, seperti internal. Gambar internal, Mas. Oke, lanjut. Selanjutnya ada organ internal.
Dimana di sini yang paling luar itu ada cortex renalis, dia ini bagian paling luar ginjal. Terus di sela-selanya medula itu dia ada columna renalis. Oh ya, di sini ada pelvis renalis, di mana dia itu gabungan dari calyx renalis mayor. Gabungan dari beberapa renalis mayor. Nah, calyx renalis mayor ini dia itu ada gabungan lagi dari calyx renalis minor. Ini minor, mayor, baru pelvis renalis. Nah, terus apa lagi? Dikit lagi. Terus selanjutnya ada medula renalis ini yang hitam ya. Kalau cortex kan dia terang. Nah, kalau medula yang di sini tuh kelihatan lebih hitam, lebih gelap di gambar ya, pada gambar. Nah, medula renalis ini dia ada beberapa bagian. Ada piramid renalis yang bentuknya kayak kerucut. Terus ada papilla renalis. Papilla renalis dia itu puncaknya medula renalis, puncak. Udah, mungkin medula renalis ya. Udah. Oh iya, hampir lupa. Sinus renalis. Nah, sinus renalis itu dia adalah pelebaran dari hilus ginjal. Kan lebar. Oke. Lanjut ke vaskularisasi dari si ginjal. Nah, secara keseluruhan ginjal itu di arterinya dia itu arteri renalis, cabang dari aorta abdominalis. Sedangkan yang vena itu vena renalis yang bermuara nanti bakal bermuara ke vena cava inferior. Nah, tapi di sini aku bakal membahas perjalanan aliran darah ke ginjal atau vaskularisasi renalisnya. Di mana nanti pertama-tama itu dia ada di aorta abdominalis lumbal 1 sampai lumbal 2, terus nanti ke arteri renalis dextra dan sinistra. Terus ada arteri segmentalis, terus ke arteri interlobaris, baru nanti ke arteri arcuata yang terletak di batas antara korteks dan medula. Jadi di batas korteks dan medula itu ada arteri arcuata. Terus ada arteri aferen yang menuju ke glomerulus. Terus nanti di glomerulus dia bakal difiltrasi darahnya buat ngebentuk urin primer. Barulah nanti ke arteriolar aferen, berlalu ke vasa recta di mana nanti akan terjadi reabsorpsi di tubulus ginjal. Terus lanjut, terakhir ada inervasi dari ginjal. Nah, ginjal ini ada inervasi ada 3, somatik, simpatik, somatik aferen, simpatik, sama parasimpatis. Nah, kalau parasimpatisnya itu di nervus vagus. Nah, kalau simpatisnya itu di nervus plangnicus mayor dan nervus plangnicus minor. Ini mayor, ini minornya. Terus di selanjutnya itu ada somatic afferent, di mana dia diperserafi oleh nervi splanchni thoracici. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.